Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan terkait penjelasan saya sebelumnya, materi getting data from user, dan di terakhir itu kita membuat show order, ya kalau nggak salah ya. Bukan. Getting data from user di latihan sebelumnya, di latihan working with database. Itu ada show order. Dan masih trouble dan mungkin hari ini bisa saya selesaikan juga. Oke, mungkin langsung saja ke latihan yang pertama adalah tambahkan kemampuan untuk mengupload gambar pada fungsi create dan update dari item aplikasi backend. Oke, untuk aplikasi dari item kita buka database kita terlebih dahulu. Nah, sebelum itu saya sudah mencoba-coba di advance template saya. Jadi kita harus tambahkan satu space lagi untuk di item, satu kolom untuk menyimpan image yang nanti akan kita upload. Jadi kita kalau di MyMart kita kan masih belum ada itunya, belum ada apanya itu, kolom buat nyimpen gambarnya. Jadi bisa kita tambahkan di sini. Oke, gambarnya mana nih? Kita tambahkan di structure. Kita tambahkan after price aja. Kita tambahkan satu kolom go image, ini nanti varchar bank value nya 255. Oke, save. Udah ketambah di sini ya, ini nggak penting. Strukturnya lihat, oke udah bertambah. Jadi langsung aja, mungkin saya sedikit review buat di advance server saya. Jadi advance server saya ini mungkin agak berseberangan dengan latihan-latihan yang dilakukan pada tiap-tiap video ya. Jadi di front end ini cuma bisa menampilkan ini. Ya, ini sudah saya kulik sampai bisa menampilkan gambar seperti ini untuk di advance servernya. Dan di front end-nya, maksud saya di front end-nya itu cuma bisa ke home lalu ke produk. Nah, ini belum saya direct. Mungkin nanti bisa saya benarkan. Bisa ke produk, di produk nanti kita bisa view dan juga bisa order. Namun di sini masih belum saya kasih fiturnya karena concern saya bukan di sini, yaitu di MyMart concern saya. Oke, untuk di backendnya sendiri kita bisa menambahkan. Nah, itu kemarin saya rasa kalau di di MyMart itu kayak kebalik gitu kalau menurut pandangan saya. Jadi kok di front end malah jadi bisa ngedit dan lain sebagainya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ini bisa ngapus, terus di kategori bisa ditambahkan customer, bisa lihat orderan siapa aja, lalu di order juga ada orderannya bisa ditambahkan dan juga dihapus, diedit. Oke, mungkin kita akan langsung buka MyMart kita. Sampai mana MyMart kita? Localhost / MyMart frontend web. Coba. Oke, selamat datang di tokoku. Welcome to tokoku. Welcome to tokoku menu. Oke, nanti ada hal-hal yang perlu dibenahi lagi di sini. Oke, di front end-nya itu sudah menu seperti ini. Lalu di back end kita lihat di back end. Copy aja yang di atas ini. Nah, ini jadi back end. Back end web. Harus login terlebih dahulu. Oke, ada produk di sini, produknya masih kosong. Oke, nggak apa-apa. Perintahnya apa tadi? Kemampuan fungsi create dan update dari item. Oke, jadi di backend kita kalau kita lihat di codingan masih belum ada anunya ya. Ini untuk advance kita tutup terlebih dahulu, close save. Ini di gini, maaf. Di sini kita close save juga. Oke, kita coba lihat di customer ya teman-teman. Customer ini di mana ini? Di models. Bukan di backend. Oh, nggak ada juga. Customer ini di mana? Sebentar. Oke, customer ada di sini teman-teman. Jadi otomatis bisa diupdate ya. Bisa dilihat di sini apa enggak ya? View-nya di sini ada. Oh, nggak ada. Oke, kita harus update juga buat di tabel ininya, front end maupun back endnya. Jadi kita masuk ke model aja.
Kita masuk ke sini, kita backend web G. Nah, di sini kita tambahkan model generator, kita update buat tabel itemnya. Oke, app models, modelsnya ada di common. Kita update aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, udah. Lalu kita buat CRUD untuk bisa view di backendnya ya. Karena di sini ada fungsi create dan update dari item. Jadi kita buat CRUD untuk item di ini. C front end. Nah, ini controller class-nya ini kita pindah ke backend. Karena kalau kita lihat di sini di aplikasi MyMart kita front end-nya itu kontrolnya masih di sini ya. Ada sendiri untuk dia front end maupun back end. Jadi kalau menurut konsepsi saya untuk item controllernya sendiri harus berbeda sih. Meskipun mereka dalam satu model ya, tapi kontrolnya harus dibedakan. Jadi saya putuskan untuk memisahkan controller antara back end dan juga front end-nya. Jadi ini masuk ke back end controller, item controller. Oke, sudah, kita buat saja langsung. Nah, kita tambahkan di sini generate. Oke, kita bisa lihat di sini udah ada item controller teman-teman. Dan di sini berarti kita bisa langsung lihat item. Nah, oke, di item ini diperlukan apa ini? Mengupload gambar. Oke, untuk mengupload gambar mudah saja teman-teman. Di sini masih kosong untuk gambarnya, berarti kita masuk ke create. Nah, harusnya kita di sini kita bisa taruh satu field di sini, bukan diisi tapi di input file. Jadi kalau kita masuk ke item control, kita harus menambahkan beberapa beberapa atribut dan juga elemen ya. Kalau kita lihat di sebelah sini, nah ini beberapa atributnya. Nah, kita pakai single file aja, jadi kayak ini. Mungkin saya langsung kopikan aja dari percobaan saya sebelumnya biar cepat. Jadi di sini kita lihat di advance, di bagian item controller. Oke, di item controller kita perlu menambahkan beberapa, ya banyaklah di create dan juga di bagian update. Untuk yang lain tidak perlu ditambahkan apa-apa. Tapi di sini kita perlu tahu untuk models, kita harus buat satu lagi models yang namanya upload form untuk ini. Jadi ini mungkin kita bisa tambahkan secara manual aja di backendnya. Wait, di backend kita tambahkan models. Kita upload image.php. Misalnya seperti ini. Kita kopikan aja punya saya yang telah saya buat sebelumnya. Backend models udah bener. Oke, wait uploaded file. Oke, uploaded file from models file 1. Oke, file 1 ini kita ubah jadi image saja. Karena gambarnya pasti cuma itu aja. Tipenya file. Oke, udah. Kita kembali ke item controller, kita panggil itu yaitu di mana tadi? Controller ya. Sama seperti ini, backend models, di models. Jadi kita masuk ke bawah sini aja, use backend model upload image koma. Nice, udah masuk. Jadi kita bisa langsung copy yang ada di index ini, nggak perlu index. Kita perlukan itu yang ini, upload image ini. Jadi kita kopikan aja semua yang ada di sini, copy ke action create yang ada di sini. Nah, oke, jadi ini intinya kita request ketika ada user yang ingin upload file, kita bisa manggil perintah upload file yang disediakan oleh Y. Lalu ini upload image adalah new upload image. Nah, seperti ini. Meskipun kita meskipun kita
istilahnya masih jiplak ataupun kopas dari codingan-codingan sebelumnya, kita harus perhatikan beberapa itu ya, beberapa detail-detail yang berubah. Misalnya seperti ini, file 1 ini. File 1 ini sudah nggak digunakan lagi harusnya teman-teman. Jadi harus diganti saja dengan image yang telah kita buat tadi. Oke, udah semuanya sepertinya. Ya, udah semua. Upload image udah. Oke, langsung ke action update-nya juga. Kita harus tambahkan sesuatu di sini. Kita rubah untuk bagian ini. Send update. Oke, kita paste, kita ubah lagi yang tadi, upload from jadi upload image. Lalu file 1 ini juga diganti, jangan lupa, dengan image. Oke, udah image img. Lalu apalagi di sini? Oh ya, kita belum buat folder upload nih teman-teman. Buat folder upload kita globalkan saja di luar. Ini untuk menyimpan filenya, jangan lupa. Saya sampai kelupaan di sini. Oke, udah, sepertinya udah ya di sini. Upload image, bla bla bla, image udah, upload file, upload image. Oke, di sini intinya ketika ada user yang ingin mengupload file, akan dibuatkan sebuah objek atau instance dari aplikasi Y, yaitu uploaded file. Jadi file yang nanti diupload bisa disimpan di database. Oke, mungkin langsung kita review saja di ini, bisa apa enggak. Oke, masih ada error teman-teman. Using namespace, upload image, namespace missing. Oke, jadi di upload image ini masih ada salahnya. Backend models upload image. Oke, di sini upload image. Oke, kita udah save, kita coba refresh. Oke, udah bisa, tapi di formnya masih belum berubah ya teman-teman. Berarti kita masuk ke view, jangan lupa masuk ke view, ke item, lalu pilih form. Nah, di formnya ini kita nggak perlu ini, kita rubah saja ini. Kita tetap perlu inputan itu, apa namanya, perlu inputan file, tapi bukan dalam bentuk ketikan ya, bukan dalam bentuk teks, tapi dalam bentuk upload. Jadi kurang lebih mungkin langsung saya kopikan aja biar cepat. Item, oke, item form ini. Jadi kita pakai file input teman-teman. Oke, kita copy, kita paste. Jadi intinya kita ambil dari file upload image, yang variabel yang di tadi, yang di models, yang di item controller, itu namanya bukan file 1 tapi image. Oke, file input ini dalam bentukan file input. Jadi seperti oke, masih ada oh ya, ini menjadi upload image. Apa saya salah variabel? Undefined. Oke, kembali ke sini, upload what the, oh pantas saja sih, sebentar, M-nya ini besar. Terus di item controller ini jangan sampai salah ya, upload image, upload img, upload img udah bener sih, berarti ini bener upload img. Oke, di sini masih undefined variable, kita cek lagi teman-teman buat ininya, public image sudah dimasukkan dalam bentuk file, extensionnya bisa JPEG, JPG, PNG, udah bener. Oke, di sini berarti di item control kita cek lagi apakah item image nggak terdaftar. Upload image udah bener ya, upload image udah bener kayak gini aja. Ini mengextend model, base model ini udah bener sih harusnya, dan di form ini juga upload image.
Kita coba cek lagi, mungkin ada yang kurang di sini. Di sini ada upload image dan kita lihat di controller itemnya. Upload image file 1, uploaded, upload form. Upload form ini modelnya di sini, teman-teman. Jadi harusnya udah bener sih, udah nggak ada yang perlu diganti lagi. Di sini upload image udah bener juga ya. Upload image, upload img udah bener, upload img. Di sini saya masuk kemana ini sebentar? Di update ya. Item, create juga nggak bisa ini harusnya. Undefined variable untuk di sini. Oke. Oh ya, saya melihat di create. Oke. Saya harus masuk ke create terlebih dahulu. Ini yang advance ya. Kita tambahkan ini teman-teman, sebentar. Kita masuk ke create maupun ke ini ke advance lagi dong. Nah, di sini kita masuk ke create. Di sini masih belum masukkan model ya. Modelnya belum di render. Jadi kita tinggal kopikan yang ini aja teman-teman. Yang upload image kita pindahkan ke sini juga, bukan pindahkan, kita copy. Nah, lalu juga di update, jangan lupa, karena ini form ini menyangkut update juga create. Jadi insya Allah ini udah bisa. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Image, choose file, gitu misalnya ya. Kita coba edit aja ini di sini. Nah, untuk gambarnya kita cari gambar nasi goreng, sebentar. Nasi goreng. Nasi gorengnya apa ini? Nasi goreng Jawa. Coba. Nah, gambarnya sedap-sedap ini. Oke, saya mau nasi goreng Jawa yang mana ini? Oh, ini bukan Jawa ini. Jawa itu kayak gini ini. Saya cari gambar yang HD. Nah, ini aja cukup ya. Save image. Nasi gor Jawa. Nasi Jawa ini. Nagor ini apa Nagor? Nasi. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus saya upload aja coba. Nasi Jawa udah diupload, bisa save. Oh, nggak bisa di save. Kenapa lagi nih? Uploaded file. Oke, backend controller uploaded file. Oh, nggak ada controllernya. Kita cek. Oke, ini bener udah di backend models, tapi nggak bisa upload file karena class backend controllers uploaded file. Oke, di ini ya, di item controller teman-teman. Kita cek di MyMart kita. Item controller buat yang uploaded file ini. Apakah belum dipanggil? Oh iya teman-teman. Jadi di sini kita belum panggil di web uploaded file. Nah, ini teman-teman. UC jangan lupa. Nanti dilupain. Oke, kita coba lagi. Continue. Oke, bisa ya teman-teman. Langsung ke direct sini. Oke, nanti beberapa ada hal yang ingin saya benerin lagi mungkin ya. Tampilan-tampilannya ini masih saya kurang suka. Kita kembali ke item. Ini udah tambah ya untuk image-nya. Kita tambahkan juga untuk yang nasi goreng maut. Kita cari aja gambarnya lagi. Wow, sebentar. Maut. Nice. Wah, ini sama aja nih nasi goreng maut.
Oke, ini kayak gini, ini kayak gini. Ini yang kelihatan enak yang mana? Oh, ini aja, simple. Nasgor Maut. Ini, nice. Udah ke download, kita tambahin lagi ke sini. Nasgor Maut. Oke, kita save. Udah ketambah di sini. Kita lihat udah masuk. Apakah di database juga udah masuk? Kita browse. Oke, udah masuk Nasgor Jawa, Nasgor Maut, chip. Lalu apa lagi nih? Udah kita tambahin buat create dan juga update item, buat menambahkan gambar. Tampilkan daftar produk pada halaman utama aplikasi front end. Oke, di sini kita harus nambahin yang namanya apa itu tadi? Daftar produk. Oke, daftar produk. Ini punya siapa ini? Oh, ini MyMart. Oke, kita kalau masuk ke front end daftar produk berarti ada di mana? Coba di view, di item ya. Daftar produk di sini, di indeks ini. Oke, kalau save sebentar. Di item index. Oke, daftar produk. Lalu yang berikutnya apa ini? Tambahkan tombol untuk beli produk. Oke. Pastikan hanya user yang sudah login yang bisa beli produk. Oke, kita bisa kasih tampilan buat di ini ya, di MyMart. Oke, MyMart front end ini kan tampilannya seperti ini nih teman-teman, menunya. Dan harusnya kita nggak perlu yang namanya ini. Tambah ini nggak perlu ini. Kita bisa hapus saja title, tambah ini juga dihapus. Nggak perlu. Oke, kita bisa refresh. Jadi saya pengennya itu di sini nanti ada gambar-gambarnya. Jadi kita hanya perlu ini dihapus juga nggak perlu. Kalau kita lihat di Bootstrap, saya udah menyiapkan beberapa source file biar bisa langsung diimplementasikan. Kita ambil dari front end juga di sini. Mohon maaf. Oke, di view, di item, di index. Nah, di sini ini adalah source code yang udah saya buat dan saya tambahkan di bawah sini juga. Ini nggak perlu jadi di bawah. Kita kopikan aja ini, kita masukkan ke sini. Oke, di sini saya ambil dari Bootstrap teman-teman tampilannya. Jadi kalau kita lihat mana Bootstrap saya? Nah, saya pakai ya, image fleets buat agar image-nya responsif. Untuk layoutingnya sebentar, saya cari di sini ada gambar nggak di sini? Grid. Oh, nggak ada juga kolom. Oke, ya ini beberapa yang bisa kita lihat. Kita bisa aja di sini, copy aja source code-nya ini. Nanti kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Jadi di sini udah saya udah saya udah saya copy di sini. Kita langsung loncat ke ini ya, controller. Jangan lupa teman-teman, front end controller ini untuk itemnya perlu diperhatikan juga. Karena ada yang perlu dirubah sama seperti yang ada di sini. Mana tadi? Sebentar. Ini indeksnya masukkan data provider, ini bisa diganti items seperti ini. Kita refresh coba, ada yang masih undefined variable items. Oke, yang atasnya ini juga. Oke, undefined. I nya kecil sayang. Bentar, mohon maaf. Karena ini kan mengirimnya dari item controller, jadi item controller index. Jadi indeks yang dilihat di sini itu berkaitan, dan di sini saya pakai items. Maka kita harus menyesuaikan dengan nama items juga untuk di item controllernya. Coba, oke, masih undefined. Kita cek buat yang di bawah. Oke, sebentar saya cek lagi yang ada di sini. Oke, nggak perlu udahan. Nah, ini file modelnya kita ubah jadi seperti ini. Find one, oke, udah sama. Delete ini nggak perlu untuk yang di ini backend ya.
di front end controllers, item controllers. Ini indeksnya mana front end. Nah, action view-nya kita pakai yang seperti ini teman-teman. Action view kita kopikan aja biar lebih cepat. Di action view untuk item control yang di front end, update sudah, create udah, view oke, view-nya udah sepertinya ya. Nah, udah sama. Action index ini ya, ini action index ini kita nggak perlu banyak-banyak, kita buat seperti ini saja. Oke, action index ini yang di advance, ini di memar. Oh ini mohon maaf. Nah seperti ini kita masukkan aja ini ke sini V. Oh, mohon maaf, ini belum saya copy. Kita masukkan ke sini, kita paste, nice. Kita cek lagi, tadi ada yang dihilangi di indeks udah. Apakah tadi saya salah pindah ini? Itu controller. Oke lah, masih sama ya ini ya. Oke. Kita fokus ke front end di sini teman-teman. Kita tutup yang back end biar nggak bingung. Nah seperti ini. Jadi ininya udah items as item, udah bener item as item. Udah ngirim, tapi belum ngirim parameter item ini. Sebentar, kita cek. Nah, item model ini not found. Item model ini kita pakai namanya apa ya? Ini di sini. Ini advance. Mohon maaf, ini advance. Ini masih belum ada. Item as item model. Cukup tambahkan seperti ini aja. Kita coba lagi. Nah, udah masuk teman-teman. Tapi di sini saya kurang serk karena ini ya masih belum ada ininya, tambah buat itunya apa namanya? Apa itu namanya? Aduh, saya lupa sampean. Mungkin kita bisa cari lagi yang gambar lebih gambar lebih menarik ini. Saya masih belum nemu yang menarik. Komponen. Oh, bukan. Harusnya ada di ini sih, konten terus image ini. Tapi kok gambarnya cuma gini-gini aja. Tampilan gambarnya nggak menarik. Form, upload labels. Oh, ini cuma seperti ini layout. Ya ini cuma form, bener-bener form. Approach ini apa ini? Utilities. Nah ini untuk warna-warna ya teman-teman. Kalau teman-teman masih belum tahu. Box sizing, no. Masih nggak ada ini. Mungkin kita bisa tambahkan ini border biar gambarnya lebih gambarnya lebih menarik. Kalau gini kan nggak ada pemisahnya, jadi bingung saya. Di indeks ini jadi tambahkan di, kalau di sini kan row-nya berarti oke di sini. Border apa tadi? Secondary aja. Kita lihat, cek. Oke, salah tempat kita. Harusnya kasihnya di sini. Nah, refresh, nice, udah ada. Ini udah ada range-nya, cuma oke. Kita udah lihat di mana yang di sini mepet banget sih menurut saya. Tapi nggak apa-apa. Kalau kayak gini jatuhnya malah jelek. Oke. Class rounded top, rounded end, rounded. Oke, kita coba ini. Rounded. Kita coba rounded. Tambahkan di sini aja rounded. Ini satu class ini panjang semua loh. Tapi masih kurang ya, saya masih kurang ya.
Oke, nggak perlu border, cukup dikasih space aja cukup. Tapi ya saya rasa gini ini masih kurang kalau dilihat dari usernya ya. Oke, karena itu kita juga harus nambahin satu tombol nih di sini teman-teman. Tapi ini tombolnya nggak muncul gini. Oke, helper HTML-nya udah ada, tapi tombolnya nggak mau masuk. Oke, kita refresh lagi. Tombolnya masih belum ada. Item index, view, item front end web. Oke. Kita coba hilangin terlebih dahulu di sini. Ini masuk customer, berarti masuk ke view customer. Dari front end langsung masuk ke order. Oke, di sini masih belum keluar ya. Harusnya kan tampilan saya harusnya seperti ini. Sebentar, saya akan tampilkan di sini. Nah, harusnya akan muncul seperti ini teman. Jadi muncul ini. Oke, mungkin coba saya ulik di bagian view-nya, bagian index view ini. Nah, di view ini kita tambahin something. Oh enggak sih, ini tuh buat direct dari produknya ini. Sebentar, saya cek lagi di MyMart. Ini udah bener ya, ini div-nya udah pas ini. Ini kadoannya mana ini? Udah bener sih. Coba saya cek dengan ini saya yang index front end index view item div php div. Oke, mungkin saya coba ini, saya taruh keluar dulu. Apakah bisa keluar? Apakah muncul gitu ya? Kalau di sini order now ini udah muncul di sini, tapi nggak mau masuk ke ini ya, nggak mau masuk ke apa itu namanya. Bentar, berarti ada something yang harus di solve di sini, yaitu ordernya nggak mau muncul. Oke, meskipun nggak ada ini harusnya bisa ya. Sebentar. Oke. Harusnya di sini muncul order now. Sebentar. Nggak ada order now, jadi kita ngordernya lewat mana? Pertanyaannya kan seperti itu. Saya inspect. Kalau gini juga tampilannya nggak muncul. Saya mau cari yang script MyMart div, bukan footernya. Di sini ada nasi goreng. Ya udah bener, ini produk nasi goreng. Oh nggak muncul ya? Oh nggak muncul teman-teman, sebentar. Oke, untuk PHP-nya di sini nggak ada, jadi makanya nggak ke input. Kita cek lagi. Tuh di sini, oke. Apakah cuma harus HTML ini? Tapi nggak bisa sih harusnya. Titik komanya udah bener ya. Ini pakai plus kan. Jadi misal gambar kita kirimkan ini, kalau udah nggak gambar kita kirimkan ini button success. Oke, harusnya ini bisa ya. Tapi masih nggak mau masuk untuk ininya. Oke, sebentar. Saya coba kulik lagi. Coba ini nggak pakai ini. Kebanyakan ini. Nah, coba. Oke, masih belum muncul ya.
buttonnya masih belum muncul teman-teman di sini. Oke, nggak apa-apa. Ini udah bener item view ID. Kita coba item controller lagi ya. Kita cek semuanya. Masih belum muncul. Oke, kita masuk ke item controller, kita cek dari atas sampai bawah. Oke, udah bener. Ini nggak perlu ini. Perlu dilihat lagi item modelnya udah find all. Untuk yang di mana tadi index ya, index apa tuh, action index udah ya. Ini find model ini aja. Oke, udah bener ya. Berarti kita kurang masukkan beberapa kode di Oke, lanjut kembali. Di sini masih belum keluar untuk tombol buat tambah order. Kita cek lagi buat action create udah aman. Kalau kita masuk ke ini kan index. Ini kan item index, berarti item index. Di advance ini yang saya buat langsung muncul untuk tulisan di bawah ini. Sebentar, kenapa nggak mau muncul ya? Padahal sama code-nya kan. Ini yang diperhatikan cuma di index dan juga item controller. Sebentar. Ini nggak mau masuk ini masalahnya. Button success, order now, view nggak mau masuk. Kenapa? Coba kita cek lagi. View customer, no, bukan customer. View item, index, form, index. Ini index. View-nya belum, search-nya ini. Coba saya lihat search. Search ini nggak diotak-atik ya harusnya. Nggak perlu diperhatikan juga untuk search. Dan form ini juga, apa formnya ya? Oh, form begin ini ya. Oh, sebentar. Item controller. Kita cek ditambahkan ini ya. Udah benar. Tahu saya dibikin ini tambah sesuatu. Sebentar, di backend di view item, bukan controller. Item controller. Coba di sini saya buka backend. No, bukan. Advance saya ini di sini. Ini item kategori, nggak perlu dibuka. Item controller, cek lagi. Tapi ini backend ya, harusnya nggak pengaruh sih ya backend. Yang backend nggak perlu dirubah. Saya fokusnya harusnya ke front end-nya aja. Tapi masih nggak bisa ketambah nih. Tombolnya nggak mau muncul, bagaimana ini solusinya? Oke, mungkin next akan saya cari solusinya buat agar bisa muncul untuk tombolnya. Untuk sementara masih seperti ini. Sebentar, nah seperti ini nasi gorengnya. Saya kurang tahu nih kenapa kok nggak muncul ya.
padahal kode yang digunakan juga sama. Oke, salah satu aja. Ini kode yang digunakan sama tapi nggak mau muncul tombol di bawah. Harusnya munculkan tombol ini juga nggak perlu apa-apa ya. Coba saya close save. Saya coba masuk ke index ini MyMart, masuk ke item index ini button sukses. Ini ditutup terlebih dahulu ya, atau saya nggak tahu ini kenapa. Harusnya tinggal gitu udah masuk sih. MyMart front web. Nah, masih belum muncul. Padahal ini ya, udah tinggal masukin ini. Item price-nya udah bener, user ID-nya bener. Ini nggak ngaruh kemana-mana harusnya. Coba saya keluarin sih, tapi nggak bisa kalau dikeluarin. Kita coba taruh di luar di sini. Kita cek. Oke, masuknya malah ke sini. Saya kurang paham apakah ini nyantol sama ininya apa enggak. Karena ini di luar dari ininya sih. Sebentar, saya cek lagi buat di sininya. View item index. Ini di dalam else if bisa. Langsung masuk ke itunya. Oke, sebentar, saya cek apakah clickernya ini udah nyambung sama indeks 1. Oke, udah masuk. View. Oke, mungkin view-nya saya akan coba coba ulik lagi view-nya. Ini apa ini? Front end controllers item not found di MyMart. Oke, kita coba tuntaskan ini. MyMart ini nggak perlu kalau gitu else-nya. Nggak perlu else. Cukup ini aja, terus PHP yang di sini dihapus. Oke, kita cek di sini, kita balik dulu. Ketika klik order, masuk ke order item. Order item sendiri itu ada di gimana? Customer order item. Oke, sebentar. Kita coba masuk ke customer. Oke, coba kita masuk ke order. Create order. Harusnya ini order create. Bentar. Oke. Menunya mana di sini? Nah, harusnya ini ke order ID 1. Tapi nggak mau masuk karena not found. Sebentar, order. Apakah ke order item? Order item, sebentar, order item create ID 1. Coba. Nah, seperti ini. Dan di sini harusnya menampilkan ID yang dikirim dari sini ya. Jadi sebentar, saya mau coba di order ID. Coba suka order ini pesanannya orang-orang. Customer ID-nya 2. Ketika saya buat item storage property customer. Oh, ini nggak bisa dibaca. Oke.
Oke, di sini di mana ini? Di order controller. Bentar, order controller berarti di atas sayang. Order controller. Di sini nggak bisa dibaca. Bentar. Jadi database yang kita ya. Sebentar, saya lihat MyMart. Desainnya apakah udah benar? User ada relasi ini user. Dan juga order. Maaf. Order mana order? Order ini relasinya sama apa? Oke, masih belum ada relasi ternyata untuk ordernya. Jadi kita relasikan dulu saja. Untuk order berarti kita masuk ke MyMart, masuk ke tadi yang di atas, sebentar. Itu saya lupa. MyMart, kita ke desain. Mana ordernya? Oke, ayo sebentar nyantol. Oke. Order ID yang di sini. Saya kok masih salah bingung. Item kategori ini nyantol sama item. Order ini enggak, oke. Ini belum nyantol kan? Oh iya, di sini masih belum nyantol, teman-teman. Oke, cukup. Salah, kita masuk ke item, kita tambahkan relasi di structure, relation view. Ini belum ada constraint name-nya. Kategori ID, ini di item kategori ID udah bener. Save. Oke, save. Udah, ini harusnya udah ke update. Jadi kalau kita masuk ke sini, action create ya, coba lihat di create order controller action create. Nah, di sini kita nggak bisa nemukan yang namanya user customer ya. Tadi itu saja. Nah, di sini item to read customer. Oke, apakah kita udah nambahin customer di sini? Oke, sepertinya belum. User salah. Use front end customer. Bener, apakah di front end model common, coba. Oh, di common. Models. Common model customer, jadi ininya di mana tadi? Sebentar. Oke, masih belum nyantol. Bentar, teman-teman. Coba kita cek di customer. Structure udah ini. Dan antara user dan juga itunya apakah udah nyambung? Kita cek lagi. Kita harus cek terus. Nah. Oke, harusnya udah, harusnya. Bentar, kita cek lagi. Oke, masih belum nyantol. Common models customer. Udah. Oke, mungkin ini coba di komen aja dulu. Apakah bisa jalan? Nah, di sini customer ID-nya model customer ID ini berarti kan user ya. Di tabel user. Di tabel customer user ID.
Oke, kita coba cek untuk di sini. Apakah ketika kita nambahkan orderan controller, customer controller ya. Order item udah bener, order ID sebentar. Customer ini berarti find model customernya 0. Customer find 1 udah, find modelnya udah bener. Sebentar. Oke, returnnya model itu nggak perlu diotak-atik, coba di create. Action index juga cukup seperti ini aja. Apa yang perlu ditambahkan di sini? Oke, coba use. Ini nggak berpengaruh. Comments, models. Oh iya, ini belum saya tambahkan ini. Mohon maaf, item order item. Oke, harusnya ini bisa. Oke, masih belum bisa. Astagfirullah. Item to read, property customer. Nggak bisa dibaca dalam keadaan 0. Oke, kita lihat di sini. Create order nggak bisa ya. Di sini update bisa, langsung muncul customer ID-nya. Ketika create order nggak bisa karena nggak bisa membaca dalam keadaan 0. Oke, sebentar. Order item use web filter controller udah bener. Sebentar, saya coba di sini di backend saya di advance front end ini nggak bisa ya. Harus masuk ke backend. Kita masuk ke customer. Oke. Oh, ini belum login. Kita login dulu. Scroll. Oh, mohon maaf. Oh, ini MyMart. Kok malah jadi MyMart? Sebentar, saya bingung. Advanced backend. Oke, coba saya lihat di advance. Arya. Oke, passwordnya harusnya sama passwordnya. Arya 1.3. Malah menyambung ke ini kan. Kita coba tambahkan order. Ini bisa ini. Masuk ke advance. Oh, yang di ini ya belum ya. Oh, astagfirullah. Bener apa enggak ya? Oh, bener. Oke. Oke, di sini kita bisa create order, teman-teman. Akhirnya.
Tadi kita coba apa ya yang nggak bisa tadi? Order. Nah, udah bener ini. Oh, coba kita masuk ke order ya. Create order berarti masuk ke sini. Ini dihapus saja, close save. Masuk ke tampilan indeks dari kita masuk ke front end, kita masuk ke index view item index. Kita coba ke order, create order by ID ya. Ini advance, mohon maaf. Oh, ini masih masuk ke order item ya. Oke, udah bisa ya, customer ID 2 ini udah masuk. Oke, jadi dapat disimpulkan saya tidak bisa nganu karena masih belum login. Karena tadi saya pikir 0 itu 0 apa, karena nggak ada ID-nya memang, jadi nggak bisa ditambahkan. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita bisa tambahkan aja di sini mungkin. Nah, ID 1 ya, itemnya 2. Oke, home. Kita coba lihat untuk customer ya. Customer show order. Order ID 2 ini kosong, order ID 3 juga kosong. Ini order ID 1 udah beli banyak ini. Oke, mungkin order ID 2 dan ini bisa dihapus ya. Kita masuk ke order. Oke, kurang lebih seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sepertinya ini cukup panjang. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.